Sholawat Ismul Aqsom. Baca Al-Fatihah dan sholawat Ismul Aqsom masing-masing 7 kali, maka semua hajat dan kehendak serta keinginan sobat akan cepat terkabulkan. Yang paling ditunggu dan diimpikan semua umat Islam, yaitu bisa bertemu dengan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sobat bakal ditemui Kanjeng Nabi Khidir Alaihi Salam. Faedah yang paling istimewa dari mengamalkan membaca Al-Fatihah dan sholawat Ismul Aqsom ini, yaitu siapa saja yang konsisten mengamalkannya akan bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Al-Khidir dalam mimpinya. Hal ini bukanlah isapan jempol. Bahkan, sobat akan mendapat karomaloh berupa ilmu manfaat dan kewibawaan. Amalkan baca surat Al-Fatihah dan sholawat Ismul Aqsom ini sebanyak 100 kali sebelum tidur, dan harus dalam keadaan berwudu, serta menghadap kiblat, memakai minyak wangi di pakaian dan kepala. Itulah keutamaan yang utama akan kita dapatkan setelah membaca suratul Al-Fatihah dan sholawat Ismul Aqsom sebanyak 7 kali. Jangan lupa pencet subscribe, likes, dan gambar loncengnya, ya. Tonton hingga tuntas, agar tidak salah mengamalkannya. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana binikmati iman wal Islam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bacalah Al-Fatihah dan sholawat Ismul Aqsom jika hajat sobat belum juga terkabulkan. Inilah sholawat Ismul Aqsom yang harus sobat baca dan hafalkan. Allahumma inni as'aluka bismikal aqsomil maktubi min nuri wajhikal akla al-muabadika inil bakil mukholad fi qalbi nabiyika wa rasulika Muhammad wa as'aluka bismikal aqsomi wahidi biwahdatil ahadil muta'ali ngan wahdatil kami wal nadab. Al-Muqaddasi an kulli ahad bihaqi. Lalu bacalah surat Al-Ikhlas. Bismillahirrohmanirrohim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakulahu kufuwan ahad. Antusoliyan ala Sayyidina Muhammadin, siri hayatil, wujudi wassababil aqsomi, likuli mawujud. Sholatan tutsabbitu fi qalbil imana wa tuhafizunil Qur'an wa tufahimuni minhul ayati wa taftahuli biha nurul janati wa nurun nangim wa nurun nasori ila wajhikal karimi wa nala alihi wa sobihi wa salim. Artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu dengan asmamu yang agung, yang tertulis dari cahaya wajahmu yang maha tinggi dan maha besar, yang kekal dan abadi di dalam kalbu Rasul dan Nabimu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku memohon dengan asmamu yang agung dan tunggal, dengan kesatuan yang manunggal, yang maha agung dari kesatuan jumlah, dan maha suci dari setiap sesuatu, dan dengan hak, semoga engkau limpahkan sholawat kepada junjungan kami Muhammad, rahasia kehidupan yang ada, sebab terbesar bagi semua yang ada, dengan sholawat yang menetapkan iman dalam dadaku, dan mendorongku agar menghafalkan Al-Quran, dan memberikan pemahaman padaku akan ayat-ayatnya, membukakan padaku dengannya cahaya surga, dan cahaya nikmat, serta cahaya pandangan kepada wajahmu yang mulia, juga kepada keluarga dan para sahabatnya.
Limpahkan pula salam sejahtera padanya. Sholawat Ismul A'zam ini memiliki rahasia yang sangat dahsyat, sobat. Mari, coba kita perhatikan satu persatu, apa istimewanya dari sholawat Ismul A'zam ini. Pertama, siapa saja yang membacanya setiap hari 100 kali, maka dengan izin Allah menghantarkan dirinya menjadi wali. Kedua, siapa saja yang membacanya setiap hari 1000 kali, akan Allah transfer rizkinya melalui jalan gaib yang tidak disangka-sangka datangnya. Ketiga, siapa saja yang membacanya 1000 kali di malam Sabtu, diniatkan untuk menghancurkan musuhnya, maka dengan izin Allah Ta'ala, ia akan mendapat kemenangan dari musuhnya dan musuh tersebut jatuh lumpuh hingga bisa binasa. Hal ini secara pribadi tidak saya sarankan untuk diamalkan. Sebab, apapun bentuk dan tujuannya, jika kita mencelakakan orang lain, hal itu tetaplah berdosa. Baik, faham sampai di sini. Tetap lanjut. Baiklah sobatku, keempatnya, untuk membungkam dan bikin begal susah gerak tak berkutik, caranya bagaimana? Nah, sobatku, ambillah segenggam tanah di bawah tumit kaki kiri, lalu bacain sholawat Ismul A'zam sebanyak 7 kali, dan lemparkan ke arah begal tersebut, maka dengan izin Allah, si begal badannya pada kaku, seperti disiram air keras. Kelima, mengembalikan barang yang hilang dicuri, buron, dititipkan lalu teledor sendir. Yang keenam ini, faedah yang selalu dicari orang, yaitu, dengan mengamalkannya, sobat akan segera dapat melunasi hutang sobat. Maka amalkanlah sholawat Ismul A'zam ini dengan membacanya setiap hari, sebanyak 7 kali, dan sebelum membaca sholawat ini, maka niatkan pahalanya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat beliau, dan rijalul gaib. Lalu, ucapkan nadar, bila berhasil hajatnya yang diinginkan, maka akan memberikan sodako berupa makanan kepada kaum duafa, fakir miskin, dan anak yatim. Manfaat yang ketujuh, bisa menyembuhkan penyakit kelas berat, dengan cara bakarlah bukur luban di dalam satu ruangan, dan orang yang sakit tersebut ada di dalamnya, lalu baca sholawat Ismul A'zam ini. Manfaat kedelapan, dapat menyembuhkan sakit kepala, meriang, katarak. Caranya, hanya dibaca 7 kali, di air mawar, setiap sholawat yang dibaca, sebelumnya dibacakan Al-Fatihah terlebih dulu, 1 kali, lalu air tersebut dicelakkan atau oleskan pada mata yang sakit, insya Allah akan secepatnya sembuh. Khasiat yang kesembilan, dapat dipergunakan untuk mengobati macam-macam penyakit. Caranya, ambil air segelas, lalu baca Al-Fatihah dan sholawat, masing-masing 7 kali, dengan izin Allah, maka akan datang kesembuhan. Yang ke-10, faedahnya, akan melancarkan dan memperbanyak ASI, air susu ibu. Caranya, ambil air segelas dari mata air, ingat, air yang diambil dari mata air, bukan dari PDAM, ya. Lalu baca Al-Fatihah dan sholawat, 7 kali, kemudian minumkan kepada ibu yang air susunya sedikit, dengan izin Allah. ASI akan keluar banyak dan cukup untuk memuaskan sang balita. Faedah selanjutnya, memudahkan kelahiran. Ada wanita yang sulit melahirkan, segera ambil air segelas lalu baca Al-Fatihah dan sholawat Ismul A'zam, sebanyak 7 kali bacaan. Kemudian minumkan wanita yang kesulitan untuk melahirkan. Faedah lainnya, bagi orang susah tidur, insomnia, menolak mimpi buruk, dihantui rasa takut, kondisi terguncang,
sesak nafas, sering lupa, kanker dan lain-lain. Cara pengobatannya sama, cukup baca 7 kali Al-Fatihah dan 7 sholawat Ismul A'zam. Untuk sobat yang pebisnis atau pedagang, sobat bisa dengan mudah untuk menarik datangnya pelanggan. Dagangan laris dan banyak pembeli, lancar usaha. Caranya tulislah sholawat Ismul A'zam ini, dan diletakkan di toko. Barang yang dibacakan sholawat Ismul A'zam, bakal banyak yang naksir, kebun atau rumah yang belum laku, bakal datang pembelinya. Bagi sobat yang masih sendiri atau jomblo, bacalah Al-Fatihah dan sholawat Ismul A'zam ini. Sobat akan dipertemukan dengan jodohnya, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah yang paling istimewa dari mengamalkan membaca Al-Fatihah dan sholawat Ismul A'zam ini, yaitu, siapa saja yang konsisten mengamalkannya, akan bertemu Nabi Muhammad SAW dan Nabi Al-Khidir dalam mimpinya. Hal ini bukanlah isapan jempol. Bahkan, sobat akan mendapat karomaloh berupa ilmu manfaat dan kewibawaan. Amalkan baca surat Al-Fatihah dan sholawat Ismul A'zam ini sebanyak 100 kali sebelum tidur, dan harus dalam keadaan berwudu, serta menghadap kiblat, memakai minyak wangi di pakaian dan kepala. Jika sobat menginginkan memiliki ilmu laduni dan ilmu hikmah, serta dibukakan perkara gaib, sobat harus mengamalkannya selama 40 hari berturut-turut tanpa terputus. Perlu diingat, ya sobat, cara mengamalkan sholawat Ismul A'zam ini. Surat Al-Fatihah dibaca 7 kali dan sholawat Ismul A'zam juga dibaca 7 kali. Cara mengamalkan secara benar yaitu: pertama, baca Al-Fatihah lalu sholawat. Baca Al-Fatihah lalu sholawat. Hal tersebut sobat lakukan sampai masing-masing Fatihah dan sholawat berjumlah 7 kali bacaan. Apakah sudah bisa difahami cara pengamalan sholawat Ismul A'zam ini? Baik, jika sobat masih ragu dan ingin berkonsultasi tentang praktek pengamalan sholawat Ismul A'zam ini, sobat bisa kirim ke email saya, tukom69@gmail.com. Insya Allah, sobat bisa saring. Saya ijazahkan amalan ini, pergunakanlah dengan bijak. Jika sobat telah berhasil, hal tersebut adalah kehendak dan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan lupa bersyukur, dan sodakohkan sebagian rejeki untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Yang utama, bantulah anak yatim piatu dan para fakir miskin. Karena semua sedekah itu, faedahnya akan kembali kepada kita. Tidak ada orang yang jatuh miskin dan sengsara akibat dari suka beramal. Demikianlah sobat, syiar yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.